إلى خضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا مصنف هذا الكتاب Syekh Fathul Wah Al-Burhanpuri وخصوصا Syekh Syamsuddin As-Sumatrani وخصوصا Syekh Abdul Rauf As-Singgili وخصوصا Syekh Muhib Amijahan وخصوصا وجميع وخصوصا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pengajian kitab Tuhfah Mursalah malam ini sudah memasuki akhir pembahasan, yaitu sudah khotimah. Maka dalam kesempatan malam ini saya akan mereview kembali ajaran kitab Tuhfah Al-Mursalah ini, ya, bagaimana konstruksi isinya dan bagaimana aspek historis sejarahnya di Nusantara. Kemudian terjadinya perdebatan pro kontra, dan yang terakhir kita akan melihat bagaimana pandangan para mu'alif yang sesungguhnya. Sebab pro kontra ini sering diakibatkan karena ketidaktahuan secara utuh ajaran ini, sehingga muncul kelompok-kelompok yang tidak paham, akhirnya mereka menjadi bagian kelompok yang kontra. Kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini karangan dari Syekh Fathul Wah Al-Burhanpuri, salah seorang ulama dari Burhanpuri, yaitu India. Pertama kali kitab ini dibawa oleh ulama Nusantara, yaitu Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau posisinya saat itu menjadi mufti kesultanan. Jadi melanjutkan dari mufti sebelumnya, yaitu Hamzah Fansuri. Zaman Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, ajaran-ajaran hakikat yang merujuk pada ajaran tasawuf Ibnu Arabi dan tasawuf Abdul Karim Al-Jili itu menjadi rujukan utama para ulama-ulama Nusantara, ya, khususnya kalau kita melihat karya-karya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ini, ya, sangat merujuk pada ajaran-ajaran tasawuf Ibnu Arabi dan Al-Jili. Begitu juga ulama generasi berikutnya, yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Beliau merupakan generasi penerus dari Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, namun pada masa beliau menjadi mufti kesultanan, beliau mengeluarkan fatwa. Fatwa ini ditujukan sesungguhnya kepada para pengikut ajaran wujudiyah atau ajaran martabat tujuh yang menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Karena Syekh Nuruddin Ar-Raniri,
ya, beliau dalam kitab Hujjah As-Shatiq itu menerima ajaran wujudiyah. Nah, beliau punya penafsiran wujudiyah yang muwahhidah, wujudiyah yang mulhidah. Wujudiyah yang muwahhidah ini yang dianggap sebagai wujudiyah yang lurus karena menjaga transendensi Tuhan atau menjaga sifat tanzih, sedangkan wujudiyah mulhidah itu wujudiyah yang sudah menyimpang dari ajaran yang utamanya. Nah, wujudiyah mulhidah inilah yang diikuti atau yang dipahami oleh para pengikut Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Padahal Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan Syekh Hamzah Fansuri sebenarnya tidak mengajarkan wujudiyah yang mulhidah. Jadi dengan demikian dapat dipahami peta fatwa Syekh Nuruddin Ar-Raniri hanya untuk membendung kelompok-kelompok pengikut ajaran hakikat ini yang pemahamannya sudah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya, yaitu mereka yang mengikuti paham wujudiyah mulhidah. Itu. Apa wujudiyah mulhidah? Yaitu wujudiyah mulhidah yang keyakinannya menganggap Allah wal alam, alam huwallah. Itu. Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini yang disebut wujudiyah mulhidah atau wujudiyah ilhad. Ya. Sebab ajaran ini ya sama sekali tidak diajarkan oleh sufi-sufi sebelumnya. Hanya faktor ya keterbatasan para pengikut yang dia menisbatkan pemahamannya itu kepada induk ajaran wujudiyah, yaitu ajaran yang diajarkan oleh Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Nah, Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh As-Sumatrani merujuknya kemana? Merujuknya adalah ke kitab Tuhfah. Dan di dalam Tuhfah ini juga menolak pemahaman Al-Khat tadi. Ya, dalam ajaran wujudiyah dalam kitab At-Tuhfah tetap mengajarkan sifat tanzih Allah. Bahwa Allah bersikap qadim, ya, tidak boleh dipahami ya bahwa Allah itu adalah alam. Nah, ini pemahaman yang menyimpang ini yang dikritisi oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Maka pada periode berikutnya ya akan tetapi dampak dari fatwa ini ya ada kebijakan yang sangat merugikan ya, yaitu pembakaran terhadap karya-karya ulama Aceh pada zaman itu, khususnya yang terkait dengan ajaran wujudiyah atau ajaran martabat 7 ya. Kitab-kitab ini dikumpulin di depan Masjid Aceh, kemudian dibakar. Ya. Dampaknya adalah manuskrip terkait dengan ajaran wujudiyah ini, ya saat ini itu ya sangat sedikit sekali kita temukan. Mungkin tersisa dari orang-orang yang menyembunyikan saat itu, ya, atau orang-orang yang sengaja menyelamatkan. Sebab semua ajaran terkait wujudiyah pada zaman itu semua dibakar, ya, sehingga kita kalau lihat di museum-museum yang ada di Aceh itu agak sulit menemukan ajaran-ajaran wujudiyah ini. Yang banyak adalah ajaran fikih, kemudian ilmu nahwu shorof dan ilmu-ilmu lainnya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah terjadi fatwa sesat ini, sebenarnya yang disesatkan adalah para pengikut wujudiyah yang memiliki pemahaman mulhidah. Gitu.
Kemudian datanglah ulama muda yang namanya Syekh Syekhul Rijal. Syekh Syekhul Rijal ini beliau mengajak diskusi dialog dengan Syekh Nuruddin Aramiri terkait wujudiyah. Ya, dalam dialog ini Syekh Syekhul Rijal ya mampu untuk berhasil mematahkan argumentasi-argumentasi Syekh Nuruddin yang dalam hal ini beliau sudah mengeluarkan fatwa tadi. Akhirnya dampak dari dialog ini Sultanah lebih memilih Syekh Syekhul Rijal ya. Akhirnya Syekh Nuruddin ini kembali ke Ranir India. Nah, setelah posisi mufti diduduki oleh Syekh Syekhul Rijal ya, tidak lama kemudian diganti oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini merupakan tokoh yang integratif antara syariat dan hakikat. Nah, masalah di Nusantara ini ya sampai akhirnya dilaporkan oleh para ulama Jawa kepada Syekh Al-Khusasi. Ya, kemudian Syekh Al-Khusasi menyuruh Syekh Al-Qurani muridnya untuk memberikan jawaban terhadap masalah-masalah wujudiyah ini. Nah, sikap dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili yaitu mensinergikan antara syariat dan hakikat. Jadi dua hal ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka pola integrasi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini yang menyebar di seluruh Nusantara. Karena dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini ya lahir murid-murid beliau seperti Syekh Muhyi Pamijahan. Beliau mendapatkan tugas untuk menyebarkan ajaran martabat 7 dan tarikat Satariyah di Pulau Jawa, yaitu di Pamijahan. Maka kita tahu ya di Keraton Surakarta, Jogja, kemudian Cirebon, Mangkunegaran, banyak sekali kita temukan kajian-kajian tasawuf martabat 7 ini. Bahkan di Serat Centini dan itu juga martabat 7 sudah masuk. Ya. Jadi Serat Centini merupakan karya agung ya Pujangga Yosodipuro II. Nah, itu pada zaman Pakubuwono III itu sudah memasukkan martabat 7. Artinya bahwa ajaran martabat 7 di Nusantara, khususnya di Jawa, ini sudah mulai diminati oleh kalangan istana. Bahkan di Jogja ada juga varian lain yaitu serat namanya serat martabat 7. Yang isinya adalah penjelasan dari serat martabat 7. Kemudian ada juga serat Tuhfah. Ya, serat Tuhfah ini ya maksudnya serat kitab Tuhfah Al-Mursalah ini. Bahkan Ronggo Warsito dalam bukunya Serat Wirid Hidayat Jati juga memasukkan ajaran martabat 7 dalam buku tersebut. Jadi artinya bahwa Syekh Muhyi Pamijahan itu berhasil menyebarkan ajaran martabat 7 di kalangan istana dan juga di kalangan para santri. Siapa para santri yang menyebarkan ajaran martabat 7? Ya salah satunya adalah Ronggo Warsito yang saat itu belajar ngaji di pesantrennya Kiai Kesan Besari Ponorogo. Nah, termasuk cucu Pangeran Sambernyowo yaitu KPH Joyokusumo yang dikenal dengan nama Kiai Muhammad Santri, ini juga sebagai penyebar ajaran martabat 7 dan tarikat Satariyah. Nah, kemudian selanjutnya dari kalangan ningrat termasuk Pangeran Diponegoro ya, juga beliau mendalami ajaran martabat 7 dan juga tarikat Satariyah. Nah,
Dari sinilah kita bisa melihat bahwa kalangan istana di Pulau Jawa itu bisa menerima ajaran-ajaran Martabut 7 dan tarekat Satariyah. Nah, bahkan di luar Jawa juga sama. Seperti di Kesultanan Buton, itu juga menjadikan Martabat 7 sebagai dasar kesultanan. Ini kan cukup luar biasa nih, di Kesultanan Buton. Dan juga murid-murid Syekh Abdul Rauf selain Syekh Muhyi, ada Syekh Daud Al-Fatani ya, di Thailand. Ada juga murid beliau yang ada di Terengganu, Malaysia. Ada juga ulama-ulama Nusantara yang juga mengajarkan martabat 7. Ya, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Al-Banjari, kemudian Syekh Abdul Somad Al-Palembani, itu juga mengajarkan martabat 7. Jadi artinya martabat 7 ini pasca Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang diintegrasikan antara syariat dan hakikat, ini menjadi ajaran yang diterima oleh seluruh ulama Nusantara. Ya. Namun ya pada abad 19 ya ada strategi Belanda untuk bagaimana ajaran tasawuf ini bisa tidak berkembang di Nusantara. Sebab Belanda merasakan selama 3,5 abad mengalahkan Nusantara itu tidak mudah. Bahkan pertempuran Pangeran Diponegoro itu yang disebut sebagai pertempuran yang besar-besaran karena menghabiskan dana cukup besar. Itu di belakangnya adalah tokoh-tokoh Martabat 7 dan tokoh Satariyah. Akhirnya Belanda punya strategi, Seno-Urgonya ini disuruh belajar bahasa Arab ke Mekah dengan mengganti nama menjadi pura-pura menjadi seorang Muslim, dan dia setelah mahir bahasa Arab balik lagi ke Nusantara untuk mengkaji apa sih isi dari kitab-kitab yang dikaji oleh ulama Nusantara ini. Akhirnya setelah Seno-Urgonya melihat kitab-kitab yang ditulis ulama Nusantara, ya terperangah. Sebab ajaran-ajaran hakikat yang terkandung dalam kitab Tuhfah Al-Mursalah ini dianggap dari kacamata Belanda ini membahayakan. Karena kalau orang sudah terkena virus hakikat, itu tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Maka keberanian rakyat Nusantara ya melawan Belanda itu ya tidak akan pernah berhenti. Sekalipun Belanda menggunakan peralatan yang canggih. Maka akhirnya Seno-Urgonya membuat strategi, yaitu dengan mengangkat seorang mufti, ya, kemudian mufti ini untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap martabat 7 dan tarekat Naqsabandiyah. Itu. Nah, saya punya bukti kitab ini, saya simpan. Jadi ini mufti diangkat oleh Seno-Urgonya, kemudian mengeluarkan fatwa, yaitu sesatnya ajaran martabat 7 dan tarekat Naqsabandiyah. Dari sinilah Belanda punya dasar untuk menangkapi para ulama-ulama Torekoh. Maka kita bisa lihat ya, pasca keluarnya fatwa ini banyak sekali ulama-ulama Torekoh yang mengajarkan ajaran martabat 7 dan ajaran tarekat Naqsabandiyah itu ditangkap, diasingkan. Ya, diasingkan kalau nggak di Manado, ya beberapa ulama itu diasingkan di Manado. Kemudian ada juga yang diasingkan di Afrika, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada juga diasingkan di daerah Myanmar, itu Sri Lanka. Ini sebagai upaya Belanda untuk menekan ulama-ulama tasawuf dan ulama tarekat
supaya mereka bisa meninggalkan ajaran kitab ini. Maka pada abad 19-20 ini, ya, orang akhirnya mengajarkan kitab Tufah atau ajaran Satariyah atau Naksabandiyah itu dengan sembunyi-sembunyi. Sebab Belanda sudah punya dasar, ini ajaran sesat. Ya kan? Akhirnya menjadi alasan Belanda untuk menangkapi ulama-ulama tarekat. Nah, sebagai bukti cukup banyak bahwa komunitas Torekoh di Jawa pada saat itu tidak boleh mengajarkan Torekoh kalau tidak punya izin Belanda. Yes, begitu represifnya Belanda terhadap komunitas Torekoh. Tapi di sisi lain, Seno Urgonya ini mengumpulkan karya-karya ulama Nusantara ini, ya, dengan dalih karena ini ajaran sesat, ya. Kemudian buku-buku ini dibawa ke Belanda. Dan saat ini kita bisa saksikan ternyata koleksi Seno Urgonya yang ada di Leiden Belanda kebanyakan mayoritas adalah ajaran hakikat ulama Nusantara. Termasuk kitab Tufah ada di Leiden sana, kemudian manuskripnya Syekh Muhyi Pamijahan itu juga banyak ada di Leiden Belanda sana. Dan menariknya, ya, itu tercatat dalam setiap kitab tertulis koleksi Seno Urgonya, ya. Seno Christian Urgonya, gitu. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa kenapa meredupnya ajaran-ajaran hakikat di Nusantara ini sampai abad 20 ya, ini tenggelam, ya karena ada faktor strategi Belanda bagaimana untuk melumpuhkan kekuatan, ya, ulama tarekat, ulama hakikat di Nusantara ini. Maka di abad 21 ini, ya, dunia sudah terbuka, ya. Maka kajian-kajian yang pernah menjadi kajian pokok, ya, pegangan bagi ulama Nusantara ini tidak ada salahnya kita hidupkan kembali selama, ya, dalam menjelaskan, mengkaji kita tidak keluar dari apa yang sudah digariskan oleh para mu'alif kitab. Ya, contoh kitab At-Tufah Al-Mursalah ini merupakan nubdah ringkasan minal haqaiq dari ilmu-ilmu hakikat. Lah, rujukannya kemana? Rujukannya adalah ke atasnya, ya, dari Al-Futuhat Al-Makiyah, dari Al-Insan Al-Kamil karya Abdul Karim Al-Jili. Nah, kedua tokoh ini itu sering disalahpahami. Ibnu Arabi dalam mengajarkan hakikat itu beliau menolak istilah hulul dan ittihad. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jili juga menolak istilah hulul dan ittihad. Keduanya berpegang teguh sifat tanzih Allah. Maka di dalam salah satu makalah Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat itu fanazzahullah, ya, anil asya minal mahlukot. Jadi maha suci Allah dari penyerupaan terhadap sesuatu, ya, dari segala makhluk. Artinya orang yang memiliki paham bahwa Allah wal alam, alam Allah, ini berarti bukan ajaran yang mengikuti Ibnu Arabi. Begitu juga di dalam Al-Insan Al-Kamil, Al-Jili juga menjelaskan. Beliau juga menjaga tanzih Allah dan menolak pemahaman hulul. Gitu. Maka dengan demikian, ketika kita paham, ya, bahwa Ibnu Arabi dan Al-Jili dalam kitabnya ternyata isinya menolak paham ittihad dan hulul. Tapi bagi yang tidak paham dan tidak pernah membaca kitabnya, dengan gampang menuduh Ibnu Arabi mengajarkan ittihad dan hulul. Al-Jili juga sama. Bahkan Syekh Fathullah Al-Burhanpuri juga dianggap sebagai mengajarkan ittihad dan hulul. Padahal beliau nanti di kitab ini menolak jelas paham ittihad dan hulul. Ya, maka nanti kita akan review sebentar, ya, ajaran
dalam kitab At-Tuhfah Al-Mursalah ini dari awal sampai akhir sehingga nyambung pada pembahasan khotimah dalam akhir kitab ini, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang utuh bagaimana sesungguhnya ajaran dalam kitab Tuhfah Al-Mursalah ini. Dalam kitab Tuhfah Al-Mursalah ini, ya, supaya ini sebagai review aja dari penjelasan singkat, karena penjelasan utuhnya itu ada di video-video sebelumnya, supaya kita mengingatkan kembali bagaimana konstruksi ajaran hakikat dalam kitab Tuhfah ini, supaya tidak terjadi salah paham. Ya. Karena akibat salah paham itu akhirnya muncul pro kontra. Ya, ini menurut saya menghabiskan energi. Ya. Tidak perlu lagi kita menghabiskan energi untuk berdebat. Ya. Nah, ini muqaddimah. Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri itu ya seorang ulama besar. Tapi dalam muqaddimahnya, fayaqulul abdu al-mudnib al-muhtaj ila syafaatin nabi. Jadi berkata seorang hamba yang penuh dosa, yang sangat membutuhkan syafaat nabi. Ini artinya nggak mungkin ajaran Syekh Fadlullah Al-Burhan ini keluar dari syariat Nabi besar Muhammad SAW. Hadhihi nubdatun minal kalimah fi ilmil haqaiq. Kitab ini sebagai ringkasan dari ilmu hakikat. Itu. Nah. Terus selanjutnya, poin-poinnya saja supaya nah kemudian mulailah Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri menjelaskan. Yang dijelaskan pertama adalah konsep wujud. Ya. Jadi dalam pembahasan filsafat itu ya, itu ya nggak lepas dari 3 aspek ini, ya, alam semesta, manusia, ya, dan Tuhan. Nah, di sini Al-Burhanpuri menjelaskan annal haq subhanahu wa ta'ala huwal wujud, ya, bahwa menurut Syekh Al-Burhanpuri al-haq subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud. Nah, wujud ini nanti akan dipilah. Ada wujud yang disebut qadim, ada wujud yang disebut hudus. Wujud qadim ini adalah wujud yang laisa lahu syaklun wala haddun wala hasrun. Wujud yang tidak ada rupa, bentuknya, batasan. Ya. Ya. Kemudian ada wujud tajalli. Wujud tajalli ini yang disebut wujud yang hudus. Wujud tajalli ini dia punya bentuk, punya rupa. Ya, seperti kayak wujud alam semesta. Ini wujud tajalli. Jadi harus dipisah antara wujud yang qadim dengan wujud tajalli. Atau wujud yang hudus. Ya, pemisahan antara yang qadim dan yang tajalli ini harus pas pemisahannya supaya tidak dicampur aduk. Kalau dicampur aduk, dampaknya tadi ittihad dan hulul. Apa sih ittihad dan hulul? Ittihad itu pemahaman, ya, orang yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan hamba. Ini ittihad. Ini sebagai merupakan Allah menyatu dengan. Ada 2 entitas wujud yang menyatu. Ini ditolak oleh semua ulama. Sedangkan hulul itu apa? Menjilmanya. Ya, ittihad itu menyatunya seorang hamba dengan Tuhan. Jadi menyatunya seorang hamba dengan Tuhan. Ini ittihad. Sedangkan hulul itu top down. Tuhan menjelma pada hamba. Nah, kedua istilah ini ditolak oleh Ibnu Arabi, ditolak oleh Al-Jili, dan juga ditolak oleh Syekh Burhanpuri. Nah, dengan demikian ya kita sudah paham petanya. Jika istilah itu ditolak, berarti itu bukan ajaran beliau. Nah, kemudian kita lihat penjelasan berikutnya. Lah, wujud-wujud yang ada rupanya seperti wujud alam semesta. Matahari ada wujudnya, bintang ada wujudnya, bulan ada wujudnya, bumi ada wujudnya. Dan seisinya ini bagian dari wujudnya. Maka di sini
Wa ma'ahada dhuharu wa tajalla. Serta ini akhirnya menjadi nyata, dhuharu wa tajalla, dan menjadi nampak nyata. Ya, ini yang disebut wujud duhur atau wujud tajalli. Nah, kemudian dijelaskan walam yadhkur amma kana min adamis sakli wa adamul had bal al-an kama kana. Nah, jadi menurut penjelasan ini bahwa wujud yang hudus ini nggak lepas dari wujud yang sudah didesain di alam qadim. Gitu. Jadi wujudnya bal ana kama kana, ya wujud yang sekarang itu ya sebagaimana yang ada pada zaman azali. Gitu. Ini penjelasan dari sisi akidah. Nah, adapun wujud yang baru, ya, dengan berbagai macam rupa, itu ya mukhtalifah, muta'addidah. Ya, contoh manusia yang di muka bumi itu sudah hampir berapa? 7 miliar sendiri. Belum binatang, belum ikan, belum binatang-binatang yang lain, belum tumbuh-tumbuhan. Ini kan namanya mukhtalifah, muta'addidah. Ya, ya. Nah, hal ini maksudnya wujud-wujud ini hatta dzarrah, ya, sampai sebesar biji sawi itu nggak lepas dari wujud yang qadim. Gitu. Jadi wujud-wujud yang baru ini nggak lepas dari wujud yang qadim. Tapi wujud yang ini bukanlah wujud yang qadim. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya baru Ibnu Al-Jili bukan Al-Burhanpuri menjelaskan dari wujud tadi akhirnya ada tingkatannya. Nah, jadi supaya terpilah secara detail, kan tadi sudah dijelaskan bahwa wujud ada yang qadim, ada yang hudus. Dipilah menjadi dua. Supaya lebih jelas dan rinci, ini Al-Burhanpuri ya membagi wujud ini menjadi 7 tingkatan. Maka 7 tingkatan ini yang dikenal dengan martabat 7. Itu. Lah, martabat 7 ini apa sih? Yaitu penjelasan dari wujud yang dipilah menjadi 2, wujud qadim dan wujud hudus. Maka nanti yang qadim berapa, yang hudus berapa? Ini dari 7 ini, ya. Itulah. Sekarang kita mulai ya wujud yang pertama. Wujud yang pertama ini disebut la ta'ayyun atau disebut itlaq. Nah, wujud yang pertama ini disebut ahadiyat. Ahadiyat ini wujud yang pertama atau martabat yang pertama. Nah, di sini penjelasannya adalah disebut istilah la ta'ayyun. Ya, belum ada apa-apa. Yang ada hanya zat. Nah, kayak apa zatnya? Tidak usah kita pikir. Karena nggak mungkin kita bisa mampu memahaminya. Gitu. Karena ada hadis tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ini ahadiyat. Kemudian turun yang kedua, ya, ahadiyat wahdah. Wahdah ini menurut Syekh Al-Burhanpuri penjelasannya yaitu sudah ada zat dan sifat. Nah, kalau di sini hanya zat, kalau di sini ada zat dan sifat. Tapi sifatnya masih ismal, global. Dan di wahdah inilah ya sebagai terciptanya yaitu Nur Muhammad. Ya, maka hadis kuntu kanzan mahfiyan, ya, aku perbendaharaan yang tersembunyi, fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka aku ingin menciptakan makhluk. Fa khalaqtul khalqa fabi ya'rifuni, maka dengan anugerahku mereka bisa mengenalku. Ya, ini di wahdah. Jadi sifat
yang wahdah ini yang ada hanya zat dan sifatnya masih ismal, global. Ibarat kalau konstruksi rumah itu, saya pengen bikin rumah lantai 3 bentuknya begini. Ini masih ismal. Nah, baru di martabat yang ketiga, ini disebut martabat ta'ayun as-sani, yaitu sudah ada zat, ya, sifat, dan asma. Nah, ini lebih rinci. Jadi detail rencana penciptaan alam semesta itu sudah detail. Maka disebut rencana desain alam semesta ini, ya, disebut dengan Lauhil Mahfud. Ya, Lauhil Mahfud ini ibaratnya file yang isinya desain alam semesta. Nah, ini bumi dan alam waktu itu belum ada, karena ini masih zaman azali. Maka ketika dalam pemahaman akidah kita bahwa kita harus percaya kodok dan kodar, ya, kodok ini ada di martabat ketiga ini. Allah sudah mendesain alam semesta dengan tuntas. Itu dengan tuntas. Nah, baik yang sifatnya global maupun yang sifatnya personal. Termasuk sifatnya personal, setiap orang itu file personalnya ada, dicek ini. Kalau kita menggunakan teknologi canggih itu dicek, oh nama si ini, oh dia nanti kawin dengan ini, gitu kan? Nanti dia rezekinya begini, oh dia nanti akan ngadepin masalah begini. Nah, ini di Lauhil Mahfud ini sudah ada semua catatannya, ya. Nah, ini yang disebut 3 alam yang qadim. Nah, kemudian yang berikutnya, ini oleh Syekh Al-Banquri yang ufadi salasun maratib kulluha qadimun. Ya, 3 alam tadi ini qadim. Kemudian yang berikutnya berarti masih 4. Nah, yang 4 ini termasuk bagian yang hudus. Jadi dengan demikian dari 3 alam yang qadim ini, kita yang dulu diajarin oleh guru-guru kita bahwa kita adalah iman kodok dan kodar, ternyata kodok ini sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali, yaitu di alam wahidiyat ini. Nah, kemudian turun berikutnya ar-rabi'ah, yaitu alamul arwah. Alamul arwah ini yaitu ibaratun anil asya al-kauni al-mujarradah al-basitah. Nah, jadi ini disebut alam arwah, yaitu berupa ciptaan, dia sudah wujud, cuma wujudnya lembut dan halus, maka disebut arwah. Ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut Sayyidul Arwah, induk dari segala ruh. Itu. Jadi semua ruh menginduk kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, terus posisi ruh kita di mana? Nah, gitu. Lah, kalau kita melihat teori ini supaya kita paham, ya, kita aplikasikan ke dalam diri kita. Terus posisi ruh kita di mana? Apakah ada dasar ayatnya tentang alam arwah ini? Ya ada, gitu ya. Seperti proses kejadian kita sendiri supaya kita mudah menangkapnya. Kita ini sekarang ada, ditarik ke belakang dulu, ya, dari bayi, ya, dari bayi baru lahir. Sebelum bayi lahir kita dalam kandungan seorang ibu. Dalam kandungan seorang ibu 9 bulan. Ya, mulai dari penciptaan pembentukan pertama 40 hari pertama berupa nutfah, kemudian alaqah, mudghah, ya, sampai akhirnya wanufika fihi ruh ditiupkan. Jadi artinya pada proses dalam janin seorang ibu setelah 40 hari pertama, kedua, ketiga, ya, sudah berupa mudghah, kemudian baru wanufika fihi ruh berarti sudah ada sebelumnya. Nah, maka ruh ini berada di alam arwah. Nah, ruh kita ketika di alam arwah, ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya, sudah dijelaskan bahwa semua ruh ketika di alam arwah itu dihitop oleh Allah. Dihitop itu diajak dialog oleh Allah. Ya, Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, iya, kami menyaksikan.
Artinya semua ruh ketika di alam arwah sudah dihitop, ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh menjawab, bala, jih Gusti, sahidna, kami telah menyaksikan engkau Gusti. Ini syahadat yang pertama yang sudah kita lakukan ketika di alam arwah. Artinya bahwa ketika janin setelah 4 bulan, ya kalau 4 bulan pertama, 2, 3, kemudian masuk ke 4, ditiupkan, berarti roh kita ini sudah bersyahadat karena sudah menyaksikan Allah di alam arwah. Kemudian masuklah ke dalam janin yang akhirnya menjadi diri kita ini. Nah, kemudian setelah bayi lahir, ya, dijelaskan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir merupakan ya dalam kondisi yang suci. Nah, kemudian kenapa kita sekarang menjadi gelap gulita, tidak kenal Tuhan lagi? Nah, ini karena kita mainnya banyak di comberan, gitu. Sehingga baju yang sudah bersih dari awal lahir kita buat main di comberan, lambat laun baju ini menjadi gelap gulita, ya. Saking gelap gulitanya akhirnya nggak kenal Tuhan, ditambah lagi akhirnya sudah nggak kenal agama lagi. Ini yang paling parah. Lah terkadang Allah untuk menarik hamba-hambanya yang sedang dalam keadaan gelap gulita ini dengan beragam cara. Ada yang ditarik dengan diuji, ada yang ditarik dengan melalui banyak cara. Ini tujuannya supaya dia bisa kembali menyadari bahwa dirinya itu banyak kotoran-kotoran, banyak sekali dosa-dosa. Sehingga untuk kembali menjadi jernih, ya harus bertaubat. Nah, kepada siapa orang ya untuk bisa kembali menuju Allah bertaubat? Ya biasanya mengikuti komunitas torekoh-torekoh yang ada. Sebab torekoh-torekoh muktabaroh yang ada di Nusantara, ya, itu pasti ketika ada masuk murid yang pertama, itu pasti dianjurkan untuk mandi taubat, untuk taubatan nasuha. Bahkan di Naksabandia itu juga ya disuruh mandi taubat, disuruh sholat taubat, kemudian ada doa taubat. Sebab apa? Ini sebagai titik balik untuk kembali menuju Allah. Kemudian dia mendapatkan suplemen zikir supaya bisa tambah memiliki kekuatan power untuk menuju Allah. Ditambah riyadhah mujahadah supaya kotoran-kotoran batin yang ada dirinya bisa bersih kembali. Maka perjalanan orang-orang ahli torekoh inilah yang hakikatnya dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah di luar torekoh itu ada yang mengajarkan seperti ini? Ya, menurut saya yang sudah teruji sejak zaman Rasul sampai sekarang yang memiliki sistem perjalanan menuju Allah mulai dari awal sampai akhir adalah di komunitas torekoh-torekoh muktabaroh ini. Kenapa kita penting mengikuti torekoh muktabaroh? Karena torekoh muktabaroh ini torekoh yang tidak akan keluar dari ajaran Nabi besar Muhammad SAW, baik secara syariat lahir maupun syariat batin. Kalau toh ada ajaran torekoh yang keluar dari syariat Nabi, maka disebut torekoh ghairu muktabaroh, karena sudah menyimpang. Karena torekoh ini asal usulnya semua merujuknya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seperti torekoh Naksabandiyah. Ya, silsilahnya dari Sulaiman Az-Zuhdi, dari ulama Nusantara merujuknya Sulaiman Az-Zuhdi, terus sampai akhirnya ya ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan ijazah zikir ismudat langsung dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah yang diamalkan oleh para pengikut torekoh Naksabandiyah. Begitu juga torekoh Qadiriyah memiliki silsilah yang mutasil hingga Rasulullah. Dapat zikirnya langsung darinya Sayyidina Ali. Begitu juga torekoh-torekoh yang lain, ya. Semua torekoh yang muktabaroh ini pasti silsilah zikirnya itu merujuk kepada
Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Karena dua orang inilah yang mendapatkan ijazah dari Rasulullah SAW. Kalau melalui Sayyidina Ali, zikirnya adalah zikir zahar, nafi isbat, la ilaha illallah. Sedangkan yang melalui Sayyidina Abu Bakar, zikirnya adalah zikir nafi, zikir ismudzat. Nah, kemudian para ulama Torekoh ada yang mengembangkan pola, ada yang menggabungkan Qadiriyah, Naksabandiyah. Itu ya. Jadi jalan yang terbaik untuk kembali menuju Allah adalah melalui Torekoh Mu'tabaroh ini. Ya, ya. Ini maksudnya supaya kita paham, oh iya ya kenapa sih orang kok ikut Torekoh? Oh ternyata dia punya tujuan untuk kembali menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ketika tadi di alam arwah ya, kemudian turun berikutnya adalah alam misal. Nah, alam misal ini adalah alam metafisik yang boleh saya sebutkan tadi. Posisi kita di alam rahim seorang ibu itu masuk alam misal. Itu. Dan nanti kita setelah meninggal masuk di alam barzah itu juga di alam misal. Gitu. Jadi kita sudah merasakan bagaimana posisi kita di alam misal, yaitu ketika 9 bulan di rahim seorang ibu. Ya, ini sudah kita rasakan. Cuma sekarang lupa ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah alam atsam. Alam atsam itu alam fisik, yaitu ketika janin 9 bulan, kemudian lahir, procot, lahirlah seorang bayi, laki-laki atau perempuan yang sudah berwujud fisik, ya punya tangan, punya kaki, punya anggota yang sempurna. Nah, itulah disebut atsam karena berupa fisik. Nah, atsam ini unsurnya dari mana? Yaitu dari air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah inilah yang membentuk sifat-sifat nafsu yang ada di dalam diri kita. Ada nafsu ammaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu sawiyah, ada nafsu mutmainnah. Nah, para salik ini yang ada di alam atsam ini, ya PR-nya adalah bagaimana bisa melepaskan diri dari nafsu ammaroh, yaitu nafsu kebinatangan, dan nafsu syaitonnya. Sebab dua nafsu ini yang akan memalingkan kita dari Allah. Sebab dua nafsu ini yang menggelap gulitakan diri kita, hati kita. Maka orang berzikir nafi isbat ismudzat tujuannya adalah untuk menundukkan dua nafsu ini. Ya. Selain zikir dibarengi dengan riyadhah mujahadah. Tanpa zikir yang istiqomah, tanpa riyadhah mujahadah yang istiqomah, dua nafsu ini sulit untuk ditundukkan. Karena nafsu ini menyatu di dalam diri kita. Amarah bisa ditundukkan dengan cara puasa, mengurangi makan. Ya. Kemudian setonnya yang lawamah dengan apa? Dengan zikir, yaitu nafi isbat. Dilanjutkan dengan zikir ismudzat. Nah, ketika seorang salik terus istiqomah dalam hariannya, dia mengamalkan zikir-zikir ini, maka lambat laun ya dua nafsu ini pasti akan mengalami penurunan kualitasnya. Kalau semakin istiqomah, ya pasti akan nampak hasilnya, sehingga dua nafsu yang berikutnya, sawiyah dan mutmainnah ini akan semakin mendominasi di dalam diri kita. Kalau kita istiqomah sampai akhirnya, ya nafsu sawiyah ini adalah nafsu malaikat, ini akan mendominasi dalam hidup kita. Ya, contoh sifat-sifat nafsu sawiyah itu seperti ikhlas. Kalau orang yang sudah sampai pada nafsu sawiyah, apapun yang dilakukan itu didasari dengan keikhlasan. Semata-mata karena Allah. Karena sudah selamat dari riya. Riya itu ada di nafsu lawamah. Lawamah yang mengendalikan setan. Maka orang-orang yang sudah istiqomah itu pasti bisa selamat dari riya setannya ya kalau dia istiqomah zikirnya. Nah, kemudian setelah kita selamat dari riya tadi, maka muncul keikhlasan. Muncul sabar. Ya. Punya duit, nggak punya duit sama saja kesenangan batinnya. Karena ta'aluk hatinya kepada Allah, bukan kepada materi, bukan kepada makhluk. Ini ciri-ciri orang yang ta'aluknya sudah kepada Allah. Begitu juga tawakalnya, ridhonya.
qanaahnya. Ini adalah nafsu-nafsu malaikat. Dan itu semua ada di dalam diri kita. Yang terakhir adalah nafsu mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini adalah nafsu ketuhanan, dan nafsu mutmainnah menjadi target para salik, ya, sebab orang yang mencapai pada nafsu mutmainnah inilah yang dipanggil oleh Allah, ya, dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang setelah sampai pada mutmainnah, irji'i ila rabbik. Jadi disuruh baliklah kamu menghadap Tuhanmu. Selama kita amarohnya masih kuat, lawamanya masih kuat, berarti kita bukan masuk mutmainnah ini. Gitu. Jadi kalau kita masih amarohnya dominan, lah nggak ada, nggak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah adalah ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang telah mencapai mutmainnah, irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayatun nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Ini panggilan, hei dah kamu pulang balik. Ini apabila kita sudah mencapai pada pencapaian mutmainnah. Jadi para salik itu sebenarnya dengan teori martabat 7, perjalanan menuju Allah itu sudah dibuat gamblang. Siapa musuh kita, siapa lawan kita, bagaimana cara menghadapi mereka, itu sudah gamblang. Tinggal kesungguhan dan keistiqomahan kita di dalam mengamalkan kaifiat zikir dan kaifiat thariqah ini. Nah, selanjutnya setelah kita paham martabat 7 ini, ya, bagi seorang salik ini pasti akan terbantu. Oh iya, ternyata zikir ini manfaatnya tadi. Gitu. Kalau nggak ngerti ilmunya kan, kadang udah zikir sebulan kok nggak ada efeknya. Gitu. Kok saya nggak lihat jin? Ya ini karena nggak ngerti ilmunya. Kok saya nggak melihat kuntilanak? Ya, kalau zikirnya untuk lihat kuntilanak, ngapain ikut thariqah? Dukun aja banyak itu yang bisa lihat kuntilanak. Nah, kemudian selanjutnya, nah, dari penjelasan martabat 7 ini, Syekh Al-Burhanpuri memberikan penekanan, yaitu yang disebut dengan kamal dzati dan kamal asma'i. Apa yang disebut kamal dzati? Kamal dzati yaitu kenyataan Allah, ya, terhadap dirinya, binafsihi finafsihi linafsihi. Ini kan mumet bahasanya. Duhuruhu ta'ala ala nafsihi binafsihi finafsihi linafsihi. Nah, jadi kalau kita konkretkan begini, praktek kamal dzati yaitu kita memandang bahwa dari Allah lah yang satu akhirnya terwujud beragam wujud alam semesta. Gitu. Jadi kita disuruh memandang dari Allah dulu sebagai zat yang awal, kemudian Allah menciptakan seluruh alam semesta seisinya. Ini yang disebut dengan suhudul wahdah fil kasroh, kemudian istilah lain suhudul mufassal fil musmal. Ya, suhudul musmal fil mufassal, memandang yang terperinci, yang satu kepada yang banyak. Ini teori ini juga dijelaskan Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat. Ya. Jadi maksudnya kamal dzati itu bagaimana kita memandang hakikat wujud, ya, yaitu top down dari Allah, wujud Allah yang qadim, akhirnya Allah menciptakan, mengadakan wujud alam semesta ini. Artinya wujud alam semesta ini nggak bisa dipisahkan dari Allah. Maka ketika kita melihat wujud apapun di alam semesta, seharusnya hati kita terkoneksi, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wujud ini menjadi ada, Allah yang mengadakan. Tidak mungkin wujud ini berdiri sendiri. Gitu. Karena ada yang mengadakan wujud ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kamal asma'i. Kamal asma'i itu apa? Yaitu, ya, dari asma, dari nama-nama, ya, Allah, ya, yang banyak itu berasal dari yang satu. Artinya dari wujud yang banyak, ya, itu hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi istilahnya yang kamal dzati itu top down, yang kamal asma ini bottom up. Dari makhluk semesta alam, kemudian kita mengembalikan kepada pencipta yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut suhudul kasroh fil wahdah atau suhudul musmal fil mufassal. Nah, ini istilah yang digunakan oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi maksudnya setelah paham tadi, ya, untuk memahami wujud yang ada bisa menggunakan dua pendekatan. Melihat sesuatu, apakah kita Allah dulu kemudian sesuatu, ya, atau melihat sesuatu hati kita mengembalikan kepada Allah. Ini yang disebut kamal zati dan kamal asma'i. Nah, terus berikutnya, bagaimana cara aplikasinya, pengamalannya? Ya, pengamalannya, Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri sudah jelas ya bahwa beliau menegaskan yaitu dengan istilah korbu nawafil dan korbu faraid. Ini cara prakteknya. Bagaimana prakteknya? Korbu nawafil yaitu zawalus sifatil basyariyah, yaitu menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan kita, ya, dengan wadhuhuriyatus sifatihi ta'ala, dengan menampilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, kita memiliki sifat-sifat yang ada, qudrah, iradah, itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat yang ada di dalam diri kita ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bisa mendengar. Ini kan mendengar ini kalau kita telusuri, ya kembalinya ke Allah. Oh iya. Karena ada telinga. Telinga kita telusuri. Telinga ini berfungsi karena ada ruh. Coba ada telinga nggak ada ruh, telinga nggak berfungsi. Ini contoh bagaimana memahami. Kemudian mata juga sama. Mata nggak ada ruh, nggak bisa melihat. Tapi mata ada ruh, bisa melihat. Akhirnya, oh iya, hakikatnya semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ini cara menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Terkadang manusia muncul sifat ananiyah, ego, merasa hebat, merasa paling kaya, merasa paling ganteng. Ini kan kalau ditelusuri, oh iya hakikatnya dulu saya lahir tidak punya apa-apa. Berarti semua titipan Allah. Ilmu dulu saya nggak ngerti apa-apa. Berarti ilmu hakikatnya milik Allah. Maka ketika ini dilakukan secara istiqomah, ya, dari menggali makna korbu nawafil tadi, kemudian dikaitkan praktek zikir nafi isbat, maka akan mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dalam zikir yang terkait dengan bagaimana menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, korbun faraid. Apa korbun faraid? Yaitu setelah kita istiqomah tadi di tahap awal mengamalkan zikir nafi isbat, maka suatu saat kita akan merasakan fanaul abdi bil kuliyah, hilang kesadaran kehambaan. Nah, hilang kesadaran kehambaan ini anugerah Allah, bukan kita rekayasa. Tapi kalau ada yang mabuk itu merekayasa, pura-pura kayak fana, ya, giliran terkait dengan dirinya nggak fana dia. Itu contoh. Misalkan temennya punya rokok, semua kan milik Allah, gitu kan? Semua milik Allah gampang. Tapi giliran dia punya rokok diumpetin, nah, ini namanya fananya masih fana-fanaan. Tapi kalau yang fana bil kuliyah, ini hilangnya kesadaran hamba, dan ini anugerah Allah, nggak bisa kita rekayasa. Jadi kita hanya berproses dari ilmu yang sudah kita yakini, kita amalkan secara bertahap sehingga kita bisa merasakan tahapan-tahapan ini. Ya, kemudian terus soal istilah. Al-Burhanpuri tidak menggunakan ittihad hulul karena ada masalah. Tapi Al-Burhanpuri menggunakan istilah wahdatul wujud. Tapi dengan catatan wahdatul wujud yang dimaksud ini adalah bimakna tanzih. Artinya wahdatul wujud yang dalam posisi mensucikan Allah dari segala sesuatu makhluk. Gitu. Jadi artinya wahdatul wujud yang dipahami oleh Syekh Al-Burhanpuri ini adalah
wahdatul wujud bimakna wahdatus syuhud. Itu. Karena menolak ittihad dan hulul, tapi beliau menggunakan istilah wahdatul wujud, tapi dengan pemahaman yaitu tetap menjaga sifat tanzih kemahasucian Allah. Sehingga dengan memahami ini ya, tidak boleh orang menafsirkan tadi ilhad mulhid tadi. Allah wal alam alam Allah. Jadi jelas bahwa konsep wahdatul wujud atau wujudiyah yang disampaikan oleh Al-Buranpuri adalah wujudiyah yang muwahhid, wujudiyah yang dalam posisi mengesahkan Allah, bukan wujudiyah mulhid, yaitu wujudiyah yang menganggap alam adalah Allah. Ini yang ditolak oleh seluruh ulama. Nah, maka seringkali ini terjadi wujudiyah mulhidah ini seringkali terjadi orang-orang awam yang belum memahami, kemudian dia menafsirkan sendiri tanpa mengikuti bimbingan gurunya. Kalau para guru mursyid yang paham dengan ajaran-ajaran pasti ya akan menekankan tentang sifat tanzih Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Itu. Kemudian berikutnya dari penjelasan di atas ya, akhirnya Ibnu Al-Buranpuri memberikan argumentasi. Apa sih ajaran wahdatul wujud ini benar nggak sih dari Islam? Ya, dari Islam. Maka diperkuat dengan dalil. Dalil yang pertama, Al-Quran. Walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Ya, Allah pemilik masyriq yaitu arah timur wal maghrib dan arah barat. Semua milik Allah. Fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Di mana kamu berada? Di sana ada Allah. Ya. Wajhullah bukan dipahami wajah muka, tapi wajhullah itu ya dipahami sebagai zat Allah. Nah, di mana kamu berada? Ya di situ ada wujudullah. Kemudian ayat berikutnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepadanya dari urat nadi. Ya, ini jangan dipahami secara tekstual. Urat nadi kok dekat banget? Ya mana Allah? Ini maksudnya urat nadi ini makna simbolik, makna majas. Urat nadi ini sebagai simbol kehidupan. Manusia itu dikatakan hidup dan tidak itu dicek dari urat nadinya. Kalau ada gerakan berarti masih hidup. Hidupnya urat nadi karena ada ruh. Dengan kata lain ruh itu min amri robbi. Itu berarti kan selama urat nadi berdetak, nah itu berarti ya Allah dekat dengan hamba. Gitu. Karena kalau dicabut baru ya dia nggak bisa berdetak lagi. Ayat berikutnya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan di mana kamu berada. Wa huwa ma'akum, dan Allah sertamu di mana kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Terus innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim. Wa huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini dasarnya cukup komplit. Wa ma ramaita itu ramaita walakinna Allaha rama. Kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah meliputi segala ya yang ada di alam semesta. Kemudian dasar hadis yaitu Kanjeng Nabi mengutip pernyataan Labib ya. Syairnya Labib yaitu ala kulli syai'in ma khalawah batilun. Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batal, sirna. Itu maksudnya. Wa kulum naimin la mahalata zailun. Ya, ini sumbernya. Kemudian hadis berikutnya yang dikutip oleh Al-Buranpuri yaitu inna hadakum, apabila seseorang idza qoma ketika berdiri ila sholati melaksanakan sholat fa inna mayunaji rabbah, sesungguhnya hamba ini sedang bermunajat dengan Tuhannya. Fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Ini menunjukkan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Bahwa ketika sholat itu seorang hamba sedang munajat dengan Allah. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang paling populer ya, hadis qudsi. Ini potongan ya. Kalau aslinya utuhnya itu la yataqarrabu
Ya, la yataqarrabul mutaqarribun. Nah, la yataqarrabul ya la yataqarrabul abdu ilayya bimisli ada imaftaratu. Ya. Tidak bisa seorang hamba itu mendekatiku hanya menjalankan yang fardu. Nah, kemudian disebut la yazul abdi yataqarrabu ya. Akan tetapi seorang hamba itu bisa mendekatiku senantiasa dengan menjalankan yang sunnah. Ya, maka kalau dia istiqomah yang fardu dijalankan, yang sunnah dijalankan, hatta uhibau hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, faida ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, fakuntu sama'ahu ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, dan aku menjadi hatinya. Ini hadis qudsi yang kemudian hadis berikutnya, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah ucapan para arifin. Nah, yang terakhir pesan dari Syekh Fatullah Al-Burhanpuri. Nah, ini, ayuhat thalib, wahai para murid, para santri, jika Anda ingin wusul kepada Allah, itu ada dua syarat. Yang pertama, istiqomah dalam mengikuti syariat Nabi besar Muhammad SAW, baik secara kaulan, fi'lan, dohiron, wabatinan. Ini. Jadi artinya tidak bisa untuk usul kepada Allah sampai kita meninggalkan syariat Nabi. Jadi jangan sekali-sekali menuju Allah tapi meninggalkan syariat Nabi. Ya ini nggak bakalan sampai-sampai, muter-muter aja. Gitu. Karena ini penjelasannya di sini. Yang kedua adalah mempraktekkan wahdatul wujud itu, yaitu dengan cara ya tadi memandang ya dari yang satu kepada yang banyak atau yang banyak kepada yang satu. Artinya muraqabah itu senantiasa kita bisa memandang yang ada di alam semesta ini kembali kepada Allah, atau dari Allah lah tercipta alam semesta. Ini terus dilakukan dalam melihat, memandang segala sesuatu. Dan ini harus diistiqomahkan. Ini muraqabah ini. Dengan demikian, kalau kita istiqomah melakukan hal itu dan dilakukan fikuli halin pada setiap saat, iman baik dalam keadaan berdiri, qoidan, duduk, masyian, jalan, mutajian, tidur, mutakharikan, gerak, sakinan, syariban, au akilan. Nah, itu harus dilakukan dimanapun kita berada. Ya, jadi jelas panduan dari Syekh Fatullah Al-Burhan ini tentang martabat 7 jelas prakteknya sampai detailnya ya. Nah, terakhir ini yang akan kita bahas yaitu watorikul muraqabah, jalan untuk muraqabah yaitu antanfiya anyatika, yaitu menghilangkan keakuan dirimu. Awalan. Jadi ini yang penting. Orang kan sering punya ego. Orang berilmu ego dengan ilmunya. Orang punya jabatan ego dengan jabatannya. Orang berharta ego dengan jabatannya. Orang merasa hebat karena merasa ada. Nah, ini harus dinafikan. Jadi yang pertama, keakuan ini harus ditundukkan, harus diruntuhkan. Gitu. Lah, sebab orang yang masih muncul keakuan itu berarti masih mengaku dirinya ada. Padahal hakikatnya dirinya itu Allah yang mengadakan. Bagaimana dia mengaku ada, wong? Dari awal sampai akhir Allah yang mengadakan. Maka yang pertama menurut Syekh Al-Burhanpuri adalah antanfiya aniyataka. Ya, kosongkan dirimu, runtuhkan egomu, runtuhkan keakuan. Supaya apa? Supaya muncul hakikat dirimu, wabatinika dan batinmu itu. Wairul haqi subhanahu wa ta'ala ya. Walatan fi'il hadil aniyah wa huwa ainu makna. Jadi ini yang kaitannya dengan zikir makna la ilaha. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu yang perlu ditundukkan itu adalah ego-ego, ananiyah-ananiyah yang ada di dalam diri kita. Mungkin la ilaha, tiada Tuhan selain Allah, ini untuk
orang awam ya, itu dia maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau untuk orang ahli suluk, para salik, itu la ilaha. Ilaha itu yang ditembak, yang disasar adalah ego di dalam dirinya, keakuan di dalam dirinya. Jadi la ilaha itu menghancurkan, meruntuhkan keakuan, keegoan di dalam dirinya. Kemudian disebutkan illallah, tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang berilmu kecuali Allah. Tidak ada kuasa kecuali Allah. Tidak ada kehendak kecuali Allah. Nah, ini dihancurkan melalui makna dari nafi isbat la ilaha illallah. Maka zikirnya ahli thariqah itu berbeda dengan zikirnya orang awam. Kalau orang awam ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, cukup. Nah, tapi kalau orang ahli thariqah itu ada penekanan la, itu ada dari perut naik ke atas, ilaha tarik ke kanan, illallah. Ya, ternyata di sini dijelaskan yang diruntuhkan adalah ilah, Tuhan. Tuhan-Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu keakuan, ego, merasa hebat, merasa ini yang harus diruntuhkan. Diruntuhkan, diisbatkan illallah, kecuali Allah. Nah, ini kalau diistiqomahkan dalam sehari semalam, kemudian secara terus-menerus, pasti memiliki efek yang luar biasa. Sebab hentakan kalimat illallah menghantam ke dalam hati. Dan akhirnya ya menghasilkan sel darah baru yang sudah disertai nur ilahiyah. Gitu. Maka kalau istiqomah setiap hari bisa seperti itu, ya harapan untuk menundukkan nafsu amarah yang lawamah yang ada di dalam diri kita, di mana seton itu masuk dalam diri kita melalui aliran darah. Maka kalau dari muara aliran darah kita hentakkan dengan kalimat la ilaha illallah, maka ini akan membias sel-sel darah baru yang sudah diisi dengan nur ilahiyah, maka akan bisa menerangi seluruh sel tubuh di dalam diri kita, akal kita, pikiran kita, nafsu kita. Itulah teknik yang praktis di dalam thariqah, bagaimana cara menundukkan hawa nafsu lawamah dan nafsu ammarah. Ya. Terus berikutnya, fa in qulta in kana hadzal wujud wahidan wa ghairu laysa bimawjud fa yusha'in tanfi wa yusha'in qulta wa lam yara al-aniyah dan syai'ul wa hadzal batin fa alika antu hadzal wahmu ala zillah. Terus ayuhat talib idza ghalabal hal alaika, ketika kamu sudah mulai merasakan nikmatnya pencerahan rohani, kalau kita istiqomah zikir dan riyadhah mujahadah tadi, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, la takdiru ala nafi aniyatika, maka kamu tidak akan mampu untuk menafikan aniyahmu yang al-wahmiyah, yang bersifat imajinatif. Balam yabqa fika, bahkan tidak akan kekal bersamamu. Illa isbatil haq, kecuali dengan isbatul haq. Illallah, itu isbatul haq. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah itu mengisbatkan al-haq, menghilangkan, meruntuhkan keakuan kedirian ini. Nah, wa razaqanallah, mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita, wa iyyakum hadal makom ini bihurmatin nabi, dengan karomahnya atau kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa bihamdi, subhanahu wal adim. Tamma, sempurna handal kitab ini al-musamma, yang disebut bitufah al-mursalah ila ruhin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sempurnakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'maka fi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa lana sagira. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana bi nuril ilmi wa nur hikmatil ma'rifah. Allahumma zayyinna bi makarimil akhlaq wa bi mahasinil adab wa bi khulusiniyah wa bi
tamam syariati wa tariqati wal haqati wal ma'rifati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuqal arifin bi hikmatika wa ansur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika min qalbin la yahsha wa min ilmin la yanfa wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan hatamnya pengajian kitab Tuhfah ini kita diberikan limpahan keberkahan lahir dan batin dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin bisa istiqomah melaksanakan zikir dan riyadhah mujahadah hingga kita diberikan anugerah wusul ilallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.